Bab 3521, Metamorfosis Serangga Ajaib. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Alasan mengapa Yesuan sekarang mempelajari 8 elit tingkat atas seperti Kaisar Shaofeng, perasaan mereka masing-masing tentang kemampuan integrasi mekanis, adalah untuk melihat bagaimana mereka dapat membuka pikiran mereka dalam kemampuan ini. Ini memiliki efek menginspirasi dan belajar dari benteng kehidupan Hoshino. Yang disebut sentimen sebenarnya adalah pemikiran kreatif, yaitu inspirasi, setiap orang berbeda. Yesuan sekarang dapat menelusuri inti dari 8 elit pada saat yang sama. Inspirasi dan wawasan di bidang kemampuan integrasi mekanis, kesempatan ini terpuji. Bangsa surgawi berbeda dari ras kehidupan lainnya. Mereka tidak memiliki daging dan darah, tidak ada dewa jiwa, tidak ada kekuatan spiritual, dan beberapa hanya kesadaran elektronik. Mereka bahkan tidak dapat dianggap sebagai kehidupan yang lahir di dunia nyata. Mereka hanya dapat dilahirkan dari robot cerdas. Begitu mereka memiliki kesadaran diri, mereka dapat dibangunkan dan menjadi kelompok etnis Tianzu. Robot cerdas tidak dilahirkan dengan sendirinya. Mereka dibuat oleh diri mereka sendiri dan termasuk dalam hal-hal yang diperoleh. Oleh karena itu, keluarga Tianji tidak dapat dianggap sebagai surga dan bumi dunia. Justru karena inilah meskipun mereka dapat dibudidayakan dengan cara yang sama, mereka dapat menyerap energi dalam asal-usul inti bintang dan menggunakan berbagai metode lain untuk menumbuhkan kesadaran elektronik mereka. Selain itu, mereka dapat menggunakan berbagai mineral langka, seperti bahan mineral berharga, untuk menciptakan tubuh bagi diri mereka sendiri, dan dalam proses langkah demi langkah, terus-menerus dan tak terhitung jumlahnya membuat transformasi baru dengan tubuh. Namun, semua ini tidak dapat mengubah fakta yang paling mendasar, yaitu, akar mereka, sumber terpenting keberadaan mereka, bagaimanapun juga, hanyalah serangkaian aliran data elektronik. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat orang-orang Tianji, mereka hanya dapat mengandalkan teknologi dan peralatan modern untuk mencerminkan kekuatan mereka. Entah mereka adalah tubuh yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Bagaimana tubuh ini dapat dibiologiskan, dan bagaimana menjadi antropomorfik. Itu hanya dapat menjadi tubuh robot yang sangat dekat dengan daging dan darah. Entah kapal perang, benteng, atau benteng. Singkatnya, jika mereka hanya memiliki serangkaian data yang sama yang mewakili keberadaan kehidupan mereka, maka kecuali mereka ada dalam sistem komputer yang cerdas, mereka tidak akan ada. Bukankah yang disebut sistem komputer pintar adalah perangkat teknologi? Pada akhirnya, kelompok ini sebenarnya sangat menyedihkan. Keberadaan mereka, meninggalkan peralatan teknologi, telah menjadi bahan tertawaan. Demikian pula, kekuatan yang mereka gunakan dan kekuatan yang dapat mereka kendalikan juga harus bersifat teknologi. Mereka tidak bisa seperti biksu manusia. Mereka dapat mempraktikkan kultivasi aura langit dan bumi, atau menempa tubuh dan menempuh jalan pemurnian. Tidak seperti ras kosmik lainnya, dengan apa yang disebut darah, yang dapat diturunkan dari darah, memperoleh rahasia, kekuatan magis, dan kekuasaan. Mereka bahkan memiliki otak super berbentuk bintang yang lebih rendah daripada spesies antara yang hidup dan yang tidak hidup. Ada terlalu banyak item lemah dalam keluarga surgawi, jadi di bidang tempat mereka hanya ahli, yaitu, di bidang manufaktur mekanis dan kontrol mekanis, keunggulan mereka diperbesar tanpa batas. Karena mereka tidak dapat mempelajari bidang lain, semua pemikiran semuanya berada pada level ini. Dapat dikatakan bahwa di bidang ini, ada banyak kelompok etnis di seluruh alam semesta, dan tidak. Ada kelompok etnis yang dapat bersaing dengan mereka, dan itu memiliki keunggulan yang unik. Oleh karena itu, meskipun puncak inti dari 8 kelompok surgawi seperti Kaisar Shaofeng, seperti Sabao Feng, sebagai patriark-patriark, pengakuan hanya diberikan arti sebenarnya dari fusi mekanis, tetapi bagi Yesuan, tingkat pemahaman ini berbeda, dan dukungan hanyalah bagian dari kemampuan fusi mekanis, tetapi masih memberinya perasaan yang membuka mata. Dapat dikatakan bahwa lubang otak yang sebenarnya terbuka lebar. Setelah mempelajari dengan saksama perasaan dan ingatan dari 8 orang, termasuk Kaisar Shaofeng, pada tingkat fusi mekanis, Yesuan dapat digambarkan sebagai puncak rumah, dan seluruh orang semuanya terbuka. Dia mengirim semua informasi ke basis data pusat benteng kehidupan Hoshino, dan kemudian mengeluarkan instruksi untuk segera maju. Semuanya berlangsung dengan tenang. Setelah 1 jam, Yesuan akhirnya menerima tanggapan,
dan perintah sistem yang familiar terdengar di benaknya, memberitahu dia bahwa benteng kehidupan telah mengalami perubahan kualitatif, dan kemampuannya meningkat pesat. Tanyakan kepada Yesuan apakah tunjukkan segera. Perubahan kualitas, peningkatan kemampuan yang luar biasa. Hanya dua kata kunci ini telah membuat Yesuan sangat bersemangat. Dia tidak sabar, bahkan jika dia memberikan jawaban afirmatif yang jelas, dia tidak sabar untuk segera melihatnya. Segera, benteng kehidupan yang berubah menjadi pertempuran peperangan bergetar sedikit. Yesuan dan Canas semuanya merasakan bahwa tanah di bawah kaki mulai bergerak. Bagian atas cangkang perintah yang luas dan kubah juga telah berubah dan secara bertahap menyusut. Pada saat yang sama, tidak mungkin lagi melihat pemandangan di luar kapal secara langsung melalui sekat transparan satu arah. Ini hanya dapat dicapai dengan mengecilkan layar stereo holografik di kabin. Di layar stereo holografik, seluruh bentuk peperangan sihir terlihat jelas. Kemudian perubahan dimulai. Booming, kartu, raungan samar, disertai dengan penghalusan mekanis suara yang tak berujung, terdengar pada saat yang sama. Perang sihir pertama kali berubah menjadi penampilan iblis mekanik, dan kemudian perang mekanik dengan bentuk yang berbeda berubah setelah integrasi 9 suku surgawi seperti Sabao Feng dan Kaisar Sao Feng dengan mobil, semuanya berubah dalam satu lingkaran. Pada akhirnya, bahkan 10 jenis cacing perang dan monster yang berbeda diambil dan keuntungan mereka diubah menjadi monster mekanik yang aneh dan tampak seperti cacing. Semua ini diharapkan oleh Yesuan, termasuk tipu muslihat besar yang kemudian diubah seperti cakar dan hantu. Ini semua yang pernah dihubungi Yesuan sebelumnya, atau benteng kehidupan telah berubah. Hanya kali ini, benteng kehidupan telah berubah terlalu cepat, yang jelas karena pemahaman kemampuan fusi mekanis Kaisar Sao Feng dan yang lainnya. Tetapi ini bukanlah akhir. Yang disebut metamorfosis kualitatif, jelas tidak hanya dapat berarti kecepatan perubahan benteng kehidupan meningkat. Kemudian gaya lukisan tiba-tiba berubah. Suara kausan mekanis Katy tiba-tiba menjadi hit besar. Bentuk luar benteng kehidupan tiba-tiba berubah menjadi buaya 99, lalu unicorn berdarah, kura-kura raksasa berongga, naga emas, dan bahkan sepasang kera bersayap daging yang besar. Yasha, singkatnya, semua bentuk kehidupan yang tercatat dalam basis data sistem fagositosis dapat dengan mudah diubah. Pada akhirnya, kartu itu menjerit keheranan, dan benteng kehidupan menjadi raksasa paduan super dengan ketinggian lebih dari 50.000 meter. Tengkorak dan anggota tubuhnya sempurna, dan bahkan cahaya di belakangnya pun keluar. Perisai tangan kiri seperti langit, tombak tangan kanan yang begitu besar, hingga 100.000 meter melihat layar stereo holografik di depan Anda, Yesuan dan Canas semuanya tercengang, dengan mulut terbuka lebar dan wajah kusam. Ini benar-benar otak yang besar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa benteng kecil bisa memiliki begitu banyak perubahan. Selain peperangan mekanis sebelumnya, itu benar-benar dapat berubah menjadi berbagai bentuk seperti naga emas, garpu malam liar dan sebagainya. Hampir semua bentuk kehidupan yang mereka lihat dalam kesan mereka, atau yang mereka dengar, baru saja menunjukkan perubahannya. Pada akhirnya, itu berubah langsung menjadi prajurit logam dengan ketinggian lebih dari 50.000 meter dan perisai raksasa serta tombak lebih dari 100.000 meter di tangan. Ini telah sepenuhnya membalikkan kemampuan integrasi mekanis orang-orang Tianji. Itu tidak dapat dilakukan, tetapi tidak dapat dibayangkan. Tidak mengherankan bahwa evaluasi yang diberikan oleh sistem fagositosis di Yesuan adalah perubahan kualitatif bentuk kehidupan. Bukankah ini perubahan kualitatif? Arti dari perubahan ini bagi benteng kehidupan sama saja dengan membuka pintu yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan cakupan keberadaannya lebih luas. Tidak lagi hanya kapal perang, bahkan bisa menjadi binatang buas, bisa menjadi manusia mesin raksasa. Misalnya, sekarang, Yesuan dan Canas berada di ruang kabin bagian dalam peti prajurit paduan. Semua tindakan Dewa Perang Paduan dikendalikan oleh Yesuan. Dalam arti tertentu, itu seperti yang dikenakan Yesuan. Di atas manusia mesin raksasa, bergegas ke medan perang, membunuh orang. Di alam semesta, spesies kehidupan tidak memiliki objek, dan setiap jenis spesies kehidupan memiliki kebenaran dan kekuatannya yang tak terelakkan. Misalnya, Zerg kosmik, vitalitas yang kuat, dan gaya pantul yang mengerikan pada saat ledakan adalah keunggulan unik mereka. Spesies lain, yang bentuknya seperti sekarang, bukan sebaliknya, semuanya memiliki alasannya sendiri. Menjadi, itu masuk akal, itulah maknanya.
Dalam keadaan yang berbeda, situasi yang berbeda, Anda mungkin perlu fokus pada penguatan yang berbeda, dan Yesuan memiliki benteng kehidupan yang dapat berubah bentuk secara sewenang-wenang. Ketika Anda membutuhkannya, Anda dapat memikirkannya, itu adalah tiang yang sempurna. Namun, dibandingkan dengan negara-negara terbuka lainnya seperti Zerg, Yesuan lebih condong, pada kenyataannya, itu adalah bentuk paduan dewa perang. Bahkan jika dia memberi instruksi kepada benteng kehidupan untuk menyimpannya dalam bentuk yang ada, tidak perlu untuk terus berubah, karena Yesuan harus mempelajari bentuk dewa perang paduan. Dia bahkan samar-samar menantikan tidak lama kemudian, membiarkan benteng hidupnya berubah menjadi bentuk ini, memanipulasinya untuk bergegas ke medan perang yang besar dan membunuh dengan musuh. Ini hanya masalah memikirkannya saja. Pada saat ini, Yesuan takut dia tidak dapat memikirkannya. Segera setelah itu, harapannya benar-benar terwujud. Dengan instruksi Yesuan, benteng kehidupan, bahkan jika itu menghentikan kelanjutan bentuk, tetap dalam bentuk dewa perang paduan humanoid, dan dikendalikan oleh Yesuan untuk bergegas keluar dari jurang bawah tanah dan muncul ke permukaan bintang ini. Yesuan sangat bersemangat dan mulai mempelajari semua keterampilan dewa perang paduan, serta berbagai kemampuan yang diwakili oleh struktur internal. Bentuk dewa perang paduan lebih dari 50.000 meter. Ini adalah batas saat ini. Jika Anda ingin membuat tubuh dewa perang paduan menjadi lebih besar, maka molekul mikro dari turunan diri serangga dunia yang membentuk benteng kehidupan akan sekali lagi berlipat ganda. Tentu saja, lebih dari 50.000 meter adalah batas atas. Adapun penurunannya, telah mencapai 500 meter, yang lebih kecil dari ngengat mekanis sebelumnya. Ini juga karena benteng kehidupan mencerna 8 elit tingkat tinggi seperti Kaisar Xiaofeng. Setelah persepsi kemampuan fusi mekanis, baru saja mencapai batas bawah. Demikian pula, jika berubah menjadi bentuk serangga ajaib mekanis, ia dapat mencapai penampakan 500 meter. Itu hampir tidak konsisten dengan batas 1 kilometer sebelumnya. Jika Kaisar Xiaofeng masih di sini, melihat pemandangan ini, saya tidak tahu seperti apa kengeriannya. Meskipun 500 meter adalah batas bawah bentuk tubuh, itu benar-benar menakjubkan sebagai bentuk manusia. Bayangkan bahwa di antara kapal perang standar negara kecil dan negara kecil di wilayah dinasti abadi, jenis kapal perang berperingkat bintang terkecil hanya kapten 1 kilometer. Jika tegak dan dewa perang paduan lebih tinggi dari ketinggian, itu 2 kali lebih tinggi dari dewa perang paduan. Adapun batas atasnya lebih dari 50.000 meter, itu bahkan lebih menakjubkan. Benteng berbintang berdiameter 50.000 meter melayang di kehampaan alam semesta. Semua orang eksentrik, dan telah lama terbiasa dengannya, tetapi jika di sebelah benteng berbintang, ada humanoid dengan tinggi dan bahkan sedikit kelebihan. God of War, benar-benar perlu untuk jatuh ke mata suatu tempat. 50.000 meter, yaitu 50 kilometer, ketinggian ini tidak bisa berkata-kata, langkah besar atau lompatan, setidaknya ratusan kilometer, benar-benar mengerikan. Ini masih kinerja dasar, dan di samping itu, dalam hal kemampuan bertahan dan menyerang, dewa perang paduan juga membuat Yesuan merasa luar biasa. Pertama-tama, perisai energi sistem pertahanan benteng bintang, dalam keadaan normal, berubah menjadi sepasang lampu yang muncul di belakang dewa perang paduan. Tentu saja, sepasang lampu ini juga memiliki kemampuan pemotongan tajam yang mengejutkan. Kombinasi tersebut dapat melindungi tubuh, dan lambung kokoh yang dapat membuka benteng berbintang. Selain itu, perisai energi sistem pertahanan ini dapat muncul di area manapun dari paduan Ares kapan saja. Misalnya, kepala diserang. Dalam sekejap mata, kepala dewa perang paduan dapat memiliki perisai cahaya pertahanan parsial. Perisai energi yang sama juga dapat muncul di dada, depan, dan bahkan anggota badan. Sejauh menyangkut kekuatan serangan, perisai paduan besar di tangan kiri dapat dibanting ke sisi perisai yang berat, dan tombak paduan di tangan kanan tidak terkalahkan. Itu dapat digunakan sebagai senjata jarak dekat atau sebagai senjata. Tombak biasanya dilempar langsung keluar. Pada saat itu, di bawah dorongan kekuatan yang kuat dari dewa perang paduan, ditambah dengan percepatan inersia dari ledakan tombak, ini jelas merupakan pembunuhan besar, langsung melalui benteng berbintang berdiameter 100.000 meter, tidak ada apa-apa. Ini hanya pedang dan perisai dari bentuk paduan. Sebenarnya, jika Yesuan membutuhkannya, perisai dan tombak di tangan prajurit paduan itu bahkan mungkin dalam bentuk energi, seperti bentuk cahaya antimaterial. Dalam bentuk peperangan ini,
semua serangan dapat diimbangi. Bentuk tombak ini, penetrasi dan daya mematikannya meningkat secara geometris, disebut pembunuh besar. Selain itu, lutut dan siku Dewa Perang Paduan juga memiliki struktur serangan yang tajam, sambil juga membuka senjata, meluncurkan meriam cahaya mati energi antimateri. Itu mencakup bahu dan punggung. Ini hanyalah pembunuh humanoid dengan keunggulan fleksibel bentuk manusia dalam pertempuran jarak dekat, dan kemampuan jarak jauh kapal perang, benteng, dan benteng. Semua ini berpadu sempurna, menjadikan seluruh Dewa Perang Paduan sempurna. Setelah mengetahui segalanya tentang Dewa Perang Paduan, Ye Xuan lebih puas, dan dia tidak bisa menahan senyum. Ketika dia bahkan menyeringai, apakah kamu bahkan memiliki dua bentuk perisai perang dan tombak? Bentuk paduan, super dan bentuk energi cahaya antimateri. Petik 2. Yang pertama tidak perlu dicoba. Dalam pertempuran konvensional, bentuk paduan super kuat digunakan, yang juga dapat menyebabkan semacam kebingungan bagi musuh, sedangkan bentuk energi cahaya antimateri yang terakhir adalah pembunuh, momen kunci keberadaan tombak dan perisai. Perubahan yang tiba-tiba, pasti ada efek ajaib. Aku hanya tidak tahu jenis tombak energi cahaya antimaterial, seberapa kuat penetrasinya. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan menjilat bibirnya, wajahnya menunjukkan ekspresi puas, dan berbalik untuk melihat bintang besar yang ditinggalkan di langit yang jauh. Segera setelah itu, Chanas, yang tidak menunggunya, kembali, dan Ye Xuan telah memberikan instruksi kepada Dewa Perang Paduan. Pada saat berikutnya, tangan kanan Dewa Perang Paduan tiba-tiba terguncang, dan tombak setebal puluhan ribu meter yang awalnya ada di tangan dengan cepat berkontraksi, dan sekejap mata menghilang. Sebaliknya, itu adalah tombak perang yang panjangnya dan panjangnya sama tetapi dengan tubuh yang gelap. Tombak perang ini bukanlah entitas, tetapi terbuat dari energi cahaya antimaterial. Itu tidak dapat disentuh sama sekali, jika tidak, itu harus terkikis. Alasan mengapa Dewa Perang Paduan dapat memegangnya dengan aman adalah karena telapak tangannya dan bagian lainnya awalnya adalah port ventilasi dari generator energi cahaya antimaterial, yang dicetak untuk bahan khusus. Booming, teriaklah. Suara gemuruh yang besar, Dewa Perang Paduan itu melangkah dengan keras, sosok itu langsung melesat ratusan mil, melesat ke angkasa, sementara tangan kanannya terangkat, menjepit tombak energi antimateri, tanpa ragu-ragu melemparkannya keluar sepenuhnya. Pada saat ini, kekosongan itu terkoyak, dan suara yang keras dan menusuk terdengar. Sebuah tenda hitam menembus langit, dan sekejap mata menuju bintang besar yang terbengkalai di langit yang jauh, dengan suara gemuruh. Tidak ada ketegangan yang bisa dilewati, dan akhirnya menghilang ke dalam kekosongan alam semesta di ujung garis pandang. Hei, sebuah tombak lemparan, bintang besar yang terbengkalai itu benar-benar ditembakkan dari tengah sepasang lubang berdiameter 100 meter, dari sini di langit yang kosong, Anda dapat langsung melihat kekosongan di seberang bintang-bintang. Adegan ini terlalu mengejutkan. Chanas langsung lamban. Zhang memiliki mulut yang besar, tetapi tidak ada kata-kata, tetapi tenggorokannya terus berguling, dan suara menelan air terdengar. Bahkan Ye Xuan, aku sudah menduga bahwa ini mungkin hasilnya, tapi saat ini aku melihatnya dengan mataku sendiri, tetapi sensasinya berbeda, sama mengejutkannya. Ya Tuhan, Sasa, Sadaren, bagaimana kau bisa melakukan ini? Apakah ini perang iblis? Aku meneteskan air liur, hampir membuat lelaki tua itu takut. Setelah lama mandek, Chanas akhirnya kembali ke jiwanya, menatap bintang terbengkalai yang jauh, bintang terbengkalai yang besar yang menembus lubang, tergagap dan hancur, jelas masih belum bisa keluar dari hati. Keluar dari keterkejutannya, bintang besar ini, bahkan benteng berbintang berdiameter 100.000 meter, tidak dapat menembaknya keluar dari lubang, ini tidak ilmiah. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menepuk bahu Chanas, wajahnya penuh simpati, jangan khawatir, perlahan kau akan terbiasa. Alasan mengapa dia membawa Chanas keluar dari Kaisar Sihir adalah karena dia tidak ingin meninggalkan bahaya tersembunyi ini di sisi lain. Di sisi lain, dia juga mempertimbangkan bahwa dalam beberapa aspek, dia mungkin membutuhkan tenaga kerja jika memasuki kota langit. Bawa saja satu di sekitarmu. Sungguh sulit untuk menjadi benda tua ini di jalan, tetapi itu hanya perjalanan antar planet 5 hari dari kota Tianji. Ketika Anda tiba di kota Tianji, Ye Xuan tidak akan dapat meninggalkannya saat dia pergi. Membawanya berkeliling, baginya, itu harus dianggap melegakan. Mengenai apakah ada situasi di jendela timur setelah keberangkatan, jika itu muncul, apakah Chanas akan terlibat,
ini bukan masalah yang dipertimbangkan Ye Xuan. Segera, Ye Xuan kembali mengeluarkan instruksi kepada benteng kehidupan untuk melucuti bentuk dewa perang paduan, dan mendapatkan kembali penampilan perang sihir sebelumnya. Kemudian dia memulai saluran utama antar bintang yang mengarah ke kota Tianji dan menuju ke base camp bangsa Tianji dengan kecepatan penuh. Kota Tianji, sebagai base camp keluarga surgawi hegemonik kosmik pertama, tentu saja tidak bisa menjadi kota yang sepi sendirian. Faktanya, itu adalah istilah kolektif untuk kompleks bangunan berbintang. Kota Tianji, yang terletak di domain pusat alam semesta pertama, langit berbintang yang ditutupi oleh wilayahnya sangat luas. Secara garis besar, kota Tianji terbagi menjadi 3 area, pinggiran, lingkar dalam, dan inti. Pinggiran terdiri dari sejumlah besar bintang. Bintang-bintang ini tampaknya tidak berbeda dengan planet-planet yang dihuni oleh umat manusia. Bintang-bintang memiliki kota, tetapi semuanya adalah kota baja. Yang menghuni planet ini adalah sejumlah besar robot cerdas atau beberapa budak dari alam semesta pertama. Tianji memiliki kemampuan unik dalam R&D dan manufaktur mekanis. Planet ini, yang merupakan rumah bagi sejumlah besar robot cerdas dan budak pelayan, sebenarnya adalah produsen industri tingkat bintang. Sejumlah besar robot cerdas, kapal perang, dan peralatan mekanis lainnya dibangun dari bintang-bintang. Ada puluhan ribu bintang industri seperti itu, dan puluhan ribu bintang industri ini mengelilingi lingkar dalam kota Tianji, membentuk lingkaran industri periferal. Sedangkan untuk lingkar dalam, dibentuk oleh lebih dari 10.000 benteng bintang yang telah dibangun ke dalam benteng yang dibentengi di kekosongan. Jika pinggirannya adalah lingkaran industri, maka lingkaran dalam adalah lingkaran pertahanan. Pusat lingkaran pertahanan perimeter dalam adalah kota mekanis besar seperti daratan utama. Ini adalah kota Tianji. Biasanya, kota Tianji terlihat seperti benua datar. Itu terbuat dari paduan bintang terkuat. Itu luas, tetapi dapat diubah. Jika diperlukan, benua paduan kekosongan datar ini dapat diubah menjadi benteng bintang super berdiameter 1.000.000 meter. Bola berdiameter 1.000.000 meter, yaitu 1.000 km, ruang interior juga merupakan penggunaan teknologi pelipatan ruang, dengan lebar puluhan ribu mil, kota yang begitu luas, bahkan jika ada beberapa orang, tetapi semuanya di dalam bintang-bintang, tidak mungkin untuk bergerak. Dalam arti tertentu, base camp orang-orang Tianzu sebenarnya dapat muncul di mana saja, termasuk alam semesta kedua dan alam semesta ketiga. Dibandingkan dengan kota-kota laki-laki terbesar di Teran, keuntungan terbesar dari Sky City adalah kemampuannya untuk berubah. Itu bisa berupa benua paduan yang tergantung di kehampaan, atau benteng bintang horor dengan diameter 1.000 km. Itu dapat melakukan navigasi antar planet, dapat melompat ke lubang cacing, dan dapat bertahan. Karena alasan ini, kota Tianji akan memiliki nama yang tak tertandingi di 3 alam semesta. Setidaknya, benteng superskala ini, dinasti abadi dari kam teknologi Teran, sama sekali tidak mungkin dibangun, dan tidak ada teknologi seperti itu. Di 3 alam semesta, hanya orang-orang Tianji yang memiliki kota bintang mistis seperti itu. 5 hari kemudian, peperangan sihir tiba di kota langit. Meskipun aku telah melihat kemegahan kota Tianji dalam bentuk lain melalui ingatan Sabao Feng dan Kaisar Shao Feng, tetapi saat ini, bagian ini terdiri dari planet-planet yang tak terhitung jumlahnya. Yang telah dibuat menjadi benteng bintang paduan terkuat. Ketika kompleks bangunan besar itu, Ye Xuan masih sangat terkejut. Komandan Kaisar Iblis di sisi lain bahkan lebih terkejut. Dia belum pernah ke kota Tianji, hanya untuk mendengarnya, jadi dia sama terkejutnya dengan semua yang ada di depannya. Populasi Teran bahkan lebih besar, tetapi tersebar di bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ketiga dan bintang-bintang administratif yang tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya, tidak mungkin untuk memiliki sejumlah besar bintang administratif di area yang kecil. Karena baik Teran, federasi lain dari alam semesta kedua, dan bahkan para pelayan alam semesta pertama, hampir semuanya adalah makhluk hidup. Tubuh yang hidup diperlukan untuk lingkungan iklim planet yang dihuni. Misalnya, atmosfer adalah salah satu persyaratan paling dasar. Tanpa atmosfer, mustahil untuk memblokir semua jenis sinar kosmik yang berbahaya. Di alam semesta, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan kata bintang sama, tetapi kebanyakan dari mereka adalah bintang mineral, planet terlantar, dan memiliki atmosfer. Meskipun ada banyak bintang yang cocok untuk kehidupan dan kehidupan,
pada dasarnya ada banyak distribusi tersebar. Ini secara langsung menyebabkan situasi Teran saat ini dan semua kelompok etnis federal lainnya di alam semesta kedua. Tentu saja, jaringan bintang dunia sangat berkembang. Bahkan di bidang bintang yang jauh, sama sekali tidak ada masalah dalam komunikasi. Namun, kota Tianji berbeda. Di bidang bintang kecil ini, semua bintang telah digunakan. Ada lebih dari 10.000 bintang di pinggiran dan lebih dari 10.000 bintang di lingkaran dalam. Di antara mereka, ada hampir 30.000 bintang di atmosfer. Untuk tubuh yang hidup, itu disediakan untuk beberapa budak. Planet lain yang tidak memiliki atmosfer yang tidak cocok untuk habitat hidup, semuanya memiliki kota, dibangun menjadi pangkalan industri tingkat bintang atau benteng pertahanan, dan semuanya adalah robot cerdas. Ye Xuan melihatnya. Semua bintang yang terlihat di garis pandang semuanya adalah kota baja. Tidak ada yang kosong dan tidak digunakan. Ini hanyalah pinggiran luar kota Tianji. Penglihatan seperti itu, yang melelahkan ketiga bidang kosmik, hanya dapat dilihat di bidang bintang Tianji Cheng. Perang-perang baru saja tiba di tepi bintang luar kota, dan segera ada armada 10 benteng kecil berdiameter 50.000 meter yang diantar masuk. Di sini, berbagai benteng dan benteng ada di mana-mana. Bagaimanapun, itu adalah markas orang-orang Tianzu. Pusat pembuatan kapal perang keluarga ini juga ada di sini. Bintang-bintang dan langit penuh dengan kapal perang dan benteng, dan dermaga bintang masing-masing bintang penuh. Berbagai benteng dan benteng. Ye Xuan dengan santai meliriknya dan melihat benteng besar berdiameter 100.000 meter, setidaknya puluhan ribu. Jumlah ini mengerikan. Begitu mereka semua pergi ke medan perang berbintang, medan bintang akan menjadi yang kedua. Ye Xuan dan bahkan jika kesadaran elektronik Sabao Feng secara aktif membuang kapal komando armada patroli ini, Sabao Feng adalah inti dari kebangsaan Tianji, patriark dari patriark, meskipun statusnya lebih rendah dari dewa, seperti Sao Feng DKK. Di kota Tianji, itu pasti kelas berat. Ada banyak cabang di armada patroli ini. Ada 10 benteng kecil untuk setiap kapal patroli. Namun pada kenyataannya, ada kelompok etnis Tianzu yang nyata di kapal komando. 9 kursi lainnya ada di dalam. Ini adalah robot cerdas. Tidak banyak orang di dunia nyata. Dikatakan bahwa jumlahnya hanya beberapa juta. Beberapa dari mereka perlu ditempatkan. Di base camp, mereka harus tersebar ke hampir 30.000 bintang dan pangkalan industri. Situasi orang-orang Tianji berkumpul jarang terlihat. Pada dasarnya, suku-suku surgawi dengan misi semuanya terkait dengan sekelompok robot cerdas tanpa kesadaran diri. Tentu saja, ini sebenarnya semacam pengalaman bagi mereka, karena kelompok etnis Tianji lahir dari robot-robot cerdas ini. Alasan mengapa orang-orang Tianji membuat begitu banyak robot cerdas dan membuatnya di berbagai bidang dan wilayah. Tumpukan besar robot cerdas, dipimpin oleh kelompok etnis Tianzu yang nyata. Selain melaksanakan pekerjaan mereka sendiri dan menyelesaikan tugas, ada juga tujuan, yaitu, berharap bahwa bimbingan semacam ini dapat melahirkan lebih banyak kehidupan kebijaksanaan elektronik. Sebagai inti tingkat tinggi dari kebangsaan Tianji, Sabao Feng tidak berani mengatakan bahwa itu merajalela tanpa moral di kota inti dari 3 wilayah utama. Setidaknya, di daerah industri pinggiran ini, itu masih bisa dilakukan. Tetapi di satu sisi, Ye Xuan sekarang kembali, bukan satu-satunya benteng yang mengendalikan Sabao Feng, tetapi perang-perang. Di sisi lain, itu karena dia melihat di daerah pinggiran ini, suasananya tampaknya bersamanya di Sabao Feng. Pemandangan yang dilihat oleh Kaisar Cao Feng dan yang lainnya tidak sama. Tampaknya ada sejumlah besar benteng besar dan kecil yang berkumpul di tepi daerah luar. Sama seperti Anda berencana untuk pergi ke medan perang. Ini berbeda dari situasi biasanya. Beberapa kelainan adalah bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menghubungi kapal komando armada patroli yang mengantar, menunjukkan identitasnya dan menanyakan beberapa kata. Setelah memastikan identitas Ye Xuan, 9 benteng kecil lainnya dari seluruh kapal patroli segera mundur. Hanya kapal komando yang duduk di kelompok etnis Tianzu yang tinggal dan menjelaskan kepada Ye Xuan bahwa pemandangan ini telah disusun. Alasan penglihatan itu, informasi yang diperoleh membuat Ye Xuan sangat terkejut, dan itu benar-benar mempersiapkan pertempuran. Ini adalah ribuan benteng besar dan kecil dan benteng besar dan kecil. Adapun kapal perang berbintang kapten sepanjang 3 km, sepotong besar yang ditekan hitam dari setidaknya ratusan ribu kapal telah dihentikan di kehampaan yang lebih jauh.
Persiapan untuk skala seperti itu jelas untuk memicu ritme pertempuran yang menentukan. Ye Xuan belum pernah melihatnya, tentu saja terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa Celestial harus melawan ras manusia dari alam semesta ketiga, setidaknya dengan seluruh Federasi Wanluo, tetapi faktanya membuat Ye Xuan merasa terkejut. Kali ini, persiapan untuk orang-orang Tianji tidak memiliki hubungan apapun dengan Terran dari alam semesta ketiga. Bahkan Amerika Serikat tidak berpartisipasi di dalamnya. Itu adalah tindakan pribadi dari berbagai komunitas di alam semesta kedua. Ya, beberapa hari yang lalu, kelompok kuat seperti Yi, King Peng, dan kelompok kuat lainnya berada di peringkat 10 besar Federasi Alam Semesta Kedua, bagian kedua dari komunitas federal, dan pernyataan bersama, mengklaim bahwa mereka akan menyerang alam semesta pertama dengan cara apapun. Perang ini keluar, kedua kubu Terran lumpuh di tempat, dan mereka tidak mengerti apa yang telah ditarik oleh angin orang-orang federal alam semesta kedua. Awalnya dalam kegelapan dengan Terran, dan belum ada hasil. Terlalu banyak untuk pergi ke alam semesta penuh alam semesta pertama untuk bertarung. Bahkan pangkalan federal Wanlu tidak mengetahui apa yang terjadi. Meskipun peringatan telah dikeluarkan, keluarga-keluarga alam semesta kedua tidak memperhatikannya. Saat ini, mereka sudah berada di ujung alam semesta kedua ke lubang cacing alam semesta pertama. Mengumpulkan pasukan kali ini, lebih dari setengah dari semua kelompok etnis federal di alam semesta kedua telah secara terbuka menyatakan posisi mereka dan akan berpartisipasi dalam perang. Di antara 10 federasi umum kedua teratas, selain dari keluarga kura-kura, yang lain seperti berdarah, King Peng, prajurit, keperakan, barbar, lang emas, Cailu, dan serigala serakah 9 kelompok etnis, seperti roh pohon, semuanya menyatakan sikap mereka. Awalnya, Terran Kosmik Ketiga dan Kongres Federal Wanluo berpikir bahwa 9 kekuatan besar dari 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua hanya bercanda. Bagaimanapun, peperangan seperti itu tidak masuk akal, terlalu aneh, lebih seperti lelucon. Tetapi dengan sangat cepat, dari alam semesta yang luas di alam semesta kedua, ada persiapan yang mendesak untuk berbagai ras, dan di tepi lubang cacing kosmik yang mengarah ke bidang kosmik pertama, mulai mengumpulkan banyak berita tentang berbagai armada. Pada titik ini, markas besar Federal Faro menjadi bingung dan menyadari keseriusan situasi. Ini jelas merupakan alam semesta kedua dari berbagai ras yang telah kehilangan kendali dan tidak mendengarkan irama kendali federal. Markas besar Federal segera membuat pasukan resmi formal, menuntut agar alam semesta pertama dari berbagai kelompok etnis, terutama 9 kelompok 10 teratas selain keluarga Turtle, menjelaskan deklarasi perang ini. Setidaknya, ventilasi internal menunjukkan bahwa suatu alasan selalu diperlukan. Namun, dalam menghadapi komunikasi dan persyaratan markas besar federal, alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis itu sangat tangguh. Pernyataan bersama langsung menegaskan bahwa ini adalah pertempuran skala besar antara alam semesta kedua dan alam semesta pertama. Dengan Faro Federasi tidak ada hubungannya dengan itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan Terran dari alam semesta ketiga. Saya berharap mereka tidak akan berpartisipasi di dalamnya, jika tidak, itu akan memengaruhi kesatuan internal federasi. Pada titik ini, kedua kubu pangkalan federal Wanlu dan Terran dari alam semesta ketiga menyadari bahwa ada yang tidak beres. Sangat tidak mungkin bagi orang-orang dari alam semesta kedua untuk melancarkan perang seperti itu tanpa alasan. Kita harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, seluruh Federasi Vatikan hanya menjadi ikatan dengan para tiran alam semesta pertama. Ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam skala dan ukuran. Pada dasarnya, ada kemenangan dan kekalahan bersama, dan tidak ada lagi kekuatan atau kelemahan. Seluruh Federasi Vatikan mencakup kosmik ketiga dan alam semesta kedua. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur keseluruhan ras manusia kosmik ketiga sedikit lebih kuat daripada alam semesta kedua. Sekarang orang-orang di alam semesta kedua berteriak-teriak untuk menghadapi para tiran hegemonik dari alam semesta pertama sendirian. Ini adalah badai otak atau faktor potensial yang harus mereka lawan dan harus lawan. Karena perang ini, peluang alam semesta kedua dari berbagai ras tidak lebih dari 20%. Pada dasarnya, itu harus menjadi akhir dari kekalahan besar. Jelas, kemungkinan sebelumnya hampir tidak ada. Otak suatu kelompok masih dapat menjelaskan masa lalu. Seluruh elit tingkat tinggi dari seluruh alam semesta kedua telah secara kolektif melakukan curah pendapat, yang sama sekali tidak ilmiah. Dengan kata lain, faktanya sudah sangat jelas.
Keluarga-keluarga di alam semesta kedua memiliki alasan dan kesulitan untuk bertarung. Tetapi apa alasan dan kesulitan semacam ini? Selain diri mereka sendiri, tidak ada yang tahu dunia luar. Setelah menentukan bahwa Federasi Alam Semesta kedua bukanlah lelucon, kedua kubu Pangkalan Federal dan Terran telah mengirim sejumlah besar pengintai. Pergi ke alam semesta kedua dan alam semesta pertama, di sisi lain, adalah alasan pencarian Federasi Dunia kedua untuk bersumpah mati. Di sisi lain, itu adalah tindakan pencegahan di alam semesta pertama untuk menyelidiki reaksi keluarga Tianji terhadap kecelakaan ini dan berbagai tindakan pencegahan. Bagaimanapun, alam semesta kedua adalah anggota Federasi Bandar, dan kekuatan tempurnya setara dengan sekitar 40% dari total kekuatan tempur seluruh federasi. Jika perang alam semesta kedua dikalahkan dan kerugiannya terlalu besar, kekuatan seluruh federasi akan sangat rusak. Bagi persemakmuran, untuk dua kubu alam semesta ketiga, itu bukan hal yang baik, atau bahkan mungkin bencana. Karena alam semesta pertama dari keluarga surgawi hegemonik, selalu menunggu kesempatan seperti itu untuk memisahkan dua kubu alam semesta kedua dan Terran, masing-masing hancur. Kali ini, berbagai orang di alam semesta kedua jelas merupakan kesempatan untuk memimpikannya orang lain, dan mereka telah mendedikasikan upaya mereka untuk keluar. Apa yang harus dipahami oleh orang-orang surgawi? Tidak diragukan lagi, selama keluarga-keluarga dari alam semesta kedua dikalahkan, para Celestial pasti akan menghela nafas lega, membidik kedua kubu Terran di alam semesta ketiga. Akibatnya, seluruh Federasi Wanluo benar-benar dimusnahkan oleh perang ini, dan bukan tidak mungkin bagi Tianji untuk mendominasi ketiga alam semesta. Itu terlalu penting, jadi bahkan jika Federasi Vatikan sangat tidak puas, bahkan jika kedua kubu Terran lebih keras dan bergemuruh, ada perasaan bahwa orang-orang di alam semesta kedua tanpa malu-malu terseret ke dalam air. Tetapi demi situasi keseluruhan, Terran dari alam semesta ketiga akhirnya dipaksa untuk bersiap tanpa daya. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu dari garis depan yang sama, dan Terran serta markas besar federal tidak akan pernah bisa menyaksikan berbagai keluarga di alam semesta kedua dan dimusnahkan oleh Celestial. Ini benar-benar momen krusial untuk memutuskan situasi perang secara keseluruhan. Pasukan dari dua kubu Terran harus memasuki medan perang melalui lubang cacing kosmik, dan tanpa daya berpartisipasi dalam pertempuran ini, hanya untuk menjaga keseimbangan musuh dan musuh. Dapat dikatakan bahwa ketiga bidang kosmik semuanya karena otak yang membarat tiba-tiba dari alam semesta kedua, dan angin dari tiga bidang utama tidak pernah sedekat ini, karena baik alam semesta kedua suku federal, atau dua kubu alam semesta ketiga, semuanya mulai mengumpulkan kekuatan di sekitar rongga luar angkasa. Hal yang sama berlaku untuk keluarga surgawi hegemonik alam semesta pertama. Pada hari-hari ketika Yesuan bergegas ke kota Tianji, semua kelompok federal di seluruh alam semesta pertama, termasuk keluarga iblis, semuanya menerima perintah kesiapan kelas 1 dari kebangsaan Tianji. Budak yang tak terhitung jumlahnya, siap bertarung. Namun, bagi Yesuan, meskipun ini bukan kabar baik, itu tidak membuatnya cemas. Bagaimanapun, perang kosmik tingkat pesawat semacam ini, begitu pecah, adalah ratusan ribu tahun, sama sekali tidak. Itu dapat diselesaikan dalam 2 hari sehari. Bahkan keseimbangan perang, yang pada akhirnya akan miring, tidak akan dapat muncul dalam waktu singkat. Sangat penting untuk memiliki perang skala penuh. Setidaknya 100 tahun kemudian, itu akan menunjukkan sedikit tanda. Dapat dikatakan bahwa masih terlalu dini dan terlalu dini untuk cemas untuk ini. Tetapi pada kenyataannya, setelah Yesuan mengetahui berita itu memang pertama kalinya diperburuk. Alasannya juga sangat sederhana. Patriark suku Tianzu telah merilis kata-kata, belum lama ini, dari kehidupan iblis. Puluhan juta tentara Void yang ditangkap di lubang hitam akan dikirim ke armada pertama medan perang di Tianzu. Dan satu-satunya misi dari Void Scope ini sederhana. Mereka akan digunakan sebagai putaran pertama kekuatan yang diproyeksikan ke medan perang perbatasan, digunakan sebagai umpan meriam bagi Federasi Alam Semesta kedua. Setelah mendengar berita ini, Yesuan tiba-tiba berdiri di tempat dalam sekejap, dengan kedua tangan terkepal, kemarahan yang mengamuk, meraung keluar dari dadanya dalam menghadapi perang provokatif alam semesta kedua dari berbagai suku. Planet surgawi adalah hegemon alam semesta pertama. Selama bertahun-tahun, satu-satunya musuh Federasi Venero dapat mengatasi negara adidaya alam semesta ketiga dan alam semesta kedua. Alam tidak bisa terlalu rendah hati. Tidak ada artinya bahwa kota Tianji tidak membuat pernyataan atau deklarasi apapun.
Mereka baru saja mulai mempersiapkan untuk pertama kalinya, menggunakan tindakan nyata untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada keraguan bahwa perang kosmik tingkat pesawat ini, alam semesta pertama, keluarga surgawi harus menjadi kekuatan inti, tetapi mungkin belum tentu menjadi kekuatan utama, karena di alam semesta pertama, ada juga para iblis. Budak yang tak terhitung jumlahnya. Tidak banyak orang dari kelompok etnis Tianji. Hanya ada beberapa juta orang di kelompok etnis Tianzu yang sebenarnya. Tidak mungkin untuk menempatkan mereka semua di medan perang. Kekuatan utama medan perang ini, setidaknya, sebagian besar perang gesekan, masih perlu bergantung pada armada budak alam semesta pertama untuk mengisi. Tentu saja, tim robot cerdas di bawah keluarga surgawi juga merupakan salah satu kekuatan utama. Keluarga surgawi, itu ajaib. Dari kamp pangkalan nasional Tianji, pasukan yang berpartisipasi, seperti armada besar yang terdiri dari puluhan ribu kapal perang, mungkin hanya satu dari kelompok etnis Tianzu yang sebenarnya. Tetapi kekuatan teroris armada ini nyata dan tidak dapat diabaikan. Sebuah keluarga orang dengan kesadaran elektronik dapat mengendalikan robot cerdas yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Kapal perang, dan bahkan seluruh armada besar, dikendalikan oleh robot cerdas, dan hanya itu. Kalau tidak, bagaimana ia bisa mendominasi seluruh bidang kosmik pertama dengan skala jutaan suku nyata? Di bidang kosmik pertama, ada lebih dari 100 kelompok pelayan. Di antara 3 bidang kosmik, ada lelucon seperti itu. Pada saat itu, orang-orang Tianji tidak mendominasi alam semesta pertama. Suatu kali, armada besar yang terdiri dari ribuan kapal perang, benteng, dan benteng menyerang sebuah kebencian. Kelompok etnis yang menyerah. Akibatnya, armada kebangsaan Tianji telah menang, dan kelompok etnis ini telah menjadi budak bagi keluarga surgawi. Pada akhirnya, para leluhur kelompok etnis itu menghela nafas dan berkata bahwa keluarga Tianji lah yang menghancurkan ribuan kapal perang, dan ratusan juta orang dikirim pada saat yang sama untuk menaklukkan kelompok etnis kecil. Apakah ada kebenaran yang tidak menyapu? Ini jelas masih menyalahkan diri sendiri, mendesah dunia tidak adil. Akibatnya, ribuan berbagai benteng dan benteng armada keluarga Tianji membuka semua lorong pintu. Robot cerdas yang tak terhitung jumlahnya berbaris satu demi satu, menenggelamkan kekosongan, tetapi kelompok etnis Tianzu yang sebenarnya, tetapi hanya satu. Hanya satu orang dengan kesadaran elektronik yang cukup untuk memimpin armada pasukan yang besar. Semua instruksi akan mencapai seluruh armada dalam bentuk kesadaran elektronik, dan akan diterima oleh semua robot cerdas. Tidak hanya akan tersampaikan sepenuhnya dalam sekejap, tetapi kekuatan eksekusi tidak akan bias lagi, karena mereka semua adalah robot cerdas, tanpa kesadaran mereka sendiri, hanya kesadaran untuk melaksanakan perintah. Ini lebih efektif daripada manusia dan kelompok etnis lainnya, dan efisiensi transmisi perintah per lapisan tidak diketahui. Oleh karena itu, armada orang-orang Tianzu akan sangat mengerikan. Tentu saja, ini hanya mengacu pada pertempuran biasa, yang mirip dengan perang. Supreme kuno melawan armada Sang Tian di bintang kejahatan sebelumnya. Itu adalah kasus khusus. Kedua belah pihak dalam pertempuran itu tidak memiliki tingkat kekuatan yang sama. Singkatnya, bagi orang-orang Tianzu, armada yang sangat besar, tetapi hanya satu atau dua kelompok etnis Tianzu yang sebenarnya yang duduk di kota, itu sama sekali tidak biasa. Misalnya kali ini, itu saja. Armada perintis kebangsaan Tianji berskala besar, dengan 1000 benteng besar dan kecil dan 100 benteng besar dan kecil. Selain itu, ada puluhan ribu kapal perang berbintang dari kapal perang berbintang 3 km dan kilometer kapten. Armada perintis berskala besar seperti itu, mengandalkan robot cerdas untuk mengendalikan kemudi. Ada banyak robot cerdas yang tak terhitung jumlahnya untuk pergi ke medan perang, dan hanya 2 orang yang benar-benar bertanggung jawab atas komando utama kota Praja, hanya 2. Kedua tempat ini, interior tingkat tinggi orang-orang Tianzu berlomba-lomba untuk bersaing. Dalam pandangan mereka, ini jelas merupakan kesempatan yang baik untuk memberikan kontribusi besar. Hanya orang-orang federal dari alam semesta kedua yang telah mengirim beberapa armada, dan mereka telah mengambil inisiatif untuk melakukan kejahatan. Alam semesta pertama, di wilayahnya sendiri, tidak memiliki rasa takut sama sekali. Terlebih lagi, kali ini armada perintis akan membawa puluhan juta pasukan Void yang baru saja ditangkap belum lama ini, dan menempatkan mereka di medan perang. Sebagai umpan meriam yang menghabiskan vitalitas musuh, dapat dikatakan bahwa tidak peduli dari aspek mana,
armada keluarga surgawi semua pasti akan menang, dan suku-suku federal yang datang dari alam semesta kedua akan dipukuli dan ditenggelamkan. Jika Kaisar Shaozu Shaofeng ada di sini, otoritas pemilik kapal perintis, tidak seorang pun dapat mengambilnya, harus jatuh ke tangannya, dan semua elit peringkat atas lainnya dapat bersaing untuk, paling banyak, posisi wakil komandan. Namun, sekarang Kaisar Shaofeng Shaoshu menghilang. Dikatakan bahwa telah terjadi perubahan besar dalam sumber kejahatan. Seluruh armada gabungan yang mengirim dukungan kepada Kaisar Shaofeng telah dimusnahkan, dan bahkan sinyal bantuan belum dikeluarkan. Ini pasti kasus malapetaka Tianda, kalau tidak, mengapa? Ada desas-desus dalam kegelapan kota Tianji, yang mengatakan bahwa ada keberadaan yang mengerikan di luar wilayah utama bintang di kedalaman sumber kejahatan. Kepala suku muda Shaofeng telah jatuh dan tidak dapat kembali. Karena alasan ini, generasi muda dari generasi muda kebangsaan Tianji semuanya akan seperti ayam, dan mereka akan berjuang untuk komando armada perintis. Dalam pandangan mereka, mereka tidak hanya berjuang untuk itu. Itu hanya seorang komandan perintis perang, tetapi patriark masa depan keluarga Tianji. Ketika Kaisar Shaofeng jatuh, patriark pasti akan memilih bakat baru untuk menggantikan para patriark muda di generasi muda. Kali ini, komandan yang memimpin armada pionir untuk menaklukkan medan perang berbintang niscaya akan memiliki peluang lebih besar jika berkinerja baik. Dalam keadaan ini, bahkan para senior dari generasi tua Tianzhuo telah mencapai konsensus secara rahasia, tidak lagi bersaing untuk posisi komandan armada pionir, dan menyerahkan kesempatan kepada generasi muda. Pada akhirnya, karena persaingannya terlalu ketat, semua orang ingin mendapatkan posisi teratas dan mendapatkan posisi komandan armada pionir. Bagian dalam keluarga surgawi berada dalam keadaan kacau. Agar tidak menimbulkan pertikaian sipil, Kaisar Patriark membuat pernyataan. Kali ini, komandan armada pionir posisi wakil komandan tidak akan lagi ditentukan oleh kelompok etnis, tetapi akan memungkinkan generasi muda suku untuk bersaing satu sama lain dan memulai persaingan yang adil. Setelah mendengar berita ini, intip Yesuan saat ini, karena ini adalah persaingan yang adil, maka akan lebih baik. Karena, baginya, posisi komandan armada perintis, ia harus mampu bersaing memperebutkan posisi itu, sehingga seluruh kelompok Nether Vulture dapat jatuh ke tangannya tanpa jejak, maka armada itu akan pergi ke medan perang. Bagaimana cara menghadapinya, masih belumkah ia memiliki keputusan akhir. Tidak ada yang lebih nyaman daripada ini, dan Anda tidak boleh melewatkannya meskipun telah ditentukan bahwa komandan armada perintis akan melakukan uji coba yang adil dan final yang kompetitif untuk semua generasi senior dari seluruh kebangsaan Tianzhu, tetapi perbandingan ini pada kenyataannya, tetapi masih belum ada kesimpulan. Patriarki tidak membuat keputusan akhir. Tentukan aturan ujian. Namun, armada akan segera dimulai, dan aturan kompetisi yang mungkin akan segera diperkenalkan. Ini bukan besok. Yesuan telah menyelamatkan hati kemenangan, diam-diam mencibir, tidak ada pertanyaan lagi, bahkan jika mengendalikan jumlah pertempuran perang, menuju ke area inti kota. Sepanjang jalan melalui zona industri pinggiran, lingkaran pertahanan perimeter bagian dalam, sepanjang jalan di bidang bintang yang luas ini, setiap bintang dan bintang yang dilihat Yesuan semuanya dibangun menjadi kota paduan, dan permukaan tanah bintang hampir tidak dapat melihat batu. Kualitas tanah, semuanya adalah paduan dingin, seolah-olah bintang-bintang semuanya terbuat dari paduan. Mengejutkan, segera, ada benua di depan, daratan di bintang-bintang. Langit berbintang kosmik hanyalah 3 bidang kosmik utama yang sangat dikenal. Itu sudah luas dan polos. Di antara ketiga bidang ini, tidak hanya ada bintang-bintang di alam semesta, tetapi beberapa alam semesta yang aneh. Memang ada benua yang bentuknya aneh. Namun, daratan utama terbuat dari paduan super, dan hanya ada 1 dari 3 bidang kosmik. Ini adalah kota Tianji yang sebenarnya dalam arti sempit, basis inti orang-orang Tianji. Permukaan kota Tianji tidak terlihat besar, hanya 1000 km, yaitu jutaan meter, tetapi terbagi menjadi 2 lapisan di dalam dan luar. Lapisan luar adalah permukaan tanah benua paduan ini, dan lapisan dalam adalah ruang dalamnya. Seperti area bawah tanah daratan utama, karena penggunaan teknologi pelipatan ruang, interior bawah tanah benua paduan ini memiliki jangkauan yang lebih luas. Ada tempat yang berat, kecuali untuk patriark-patriark, dan inti minoritasnya, yang pada dasarnya tidak memungkinkan siapapun untuk masuk. Di antara 9 inti mekanis yang dikuasai Yesuan,
hanya Kaisar Shaozu Shaofeng yang memiliki wewenang untuk memasuki area inti bawah tanah kota Tianji. 8 orang lainnya, termasuk Sa Baofeng, juga merupakan kepala patriark. Satu adalah orang kepercayaan, tetapi karena itu bukan keberadaan inti, semuanya hanya memenuhi syarat untuk masuk dan keluar dari tanah di luar kota. Tidak seperti kelompok etnis lainnya, orang-orang Tianji pada dasarnya tidak memiliki kepadatan suku yang tinggi, karena suku-suku itu awalnya sedikit, dan seluruh keluarga Tianji hanya jutaan. Sejumlah besar kelompok etnis ditempatkan, dan kelompok-kelompok etnis yang ditempatkan di kota Tianji juga harus memimpin armada patroli untuk berpatroli di hamparan bintang yang luas. Selain itu, lingkaran industri luar dan lingkaran dalam lingkaran pertahanan, semuanya di satu tempat, membutuhkan 1 atau 2 orang berkebangsaan Tianzu untuk duduk. Selain itu, wilayah dalam daratan surgawi juga membutuhkan beberapa gedung tinggi inti untuk duduk di penjaga, menjaga beberapa tanah berat, dan janji yang dikirim oleh pelayan kosmik pertama. Oleh karena itu, permukaan tanah luar di daratan pada dasarnya dingin dan jernih, tetapi masih ada tim patroli yang terdiri dari robot super cerdas, dan terkadang berjalan lewat. Sa Baofeng memiliki sebuah villa di permukaan tanah luar daratan Tianji. Itu adalah wilayah pribadinya. Lantai atas orang Tianji lainnya tidak dapat masuk. Hanya kesadaran elektronik Sa Baofeng sendiri yang dapat dibuka. Setelah peperangan sihir tiba di tepi daratan, itu tidak lagi diizinkan untuk bergerak maju. Yesuan ini tahu bahwa bahkan jika dia dan Canas keluar dari peperangan sihir dan melambaikan pendapatan mereka ke dunia abadi, mereka jatuh. Bentuk, berjalan menuju villa pribadi Anda sendiri. Meskipun ini adalah kota antariksa paduan, karena orang-orang Tianji telah mendambakan kehidupan umat manusia, bahkan penampilan mereka sendiri, mereka telah mencoba yang terbaik untuk bergerak lebih dekat dengan umat manusia. Permukaan daratan luar kota Tianji tampaknya dihuni oleh umat manusia. Lingkungannya serupa, dengan tanah, bangunan, dan tumbuhan. Tentu saja, semuanya dibangun dengan paduan memori super dan paduan biosuper. Bahkan pohon yang tidak mencolok memiliki intensitas tinggi yang mengesankan, bahkan jika itu adalah kapal perang yang terpesona bintang. Itu mungkin tidak dapat merusak. Sepanjang jalan ke villa pribadi Sa Baofeng, tidak bertemu dengan elit tingkat tinggi lainnya, tetapi patroli robot cerdas tempur super, bertemu banyak, tetapi mereka dapat mengidentifikasi kesadaran elektronik kelompok etnis Tianzu, jadi tidak berhenti. Huang Xuan sebagai Sa Baofeng. Bentuk eksterior dan struktur internal villa sama dengan villa-villa biasa di dunia Teran, tetapi bahannya terbuat dari paduan teratas, yang sangat kuat dan dapat menahan pemboman senjata bintang. Bagaimanapun, ini adalah markas inti benua Tianji dan kota Tianji. Yesuan memiliki kesadaran elektronik Sa Baofeng. Untuk villa ini, dia adalah tuannya, jadi mudah untuk masuk. Setelah beberapa pencarian, Sa Baofeng meninggalkan semua mineral langka, material, dan sumber daya kultivasi di villa. Semuanya disapu bersih oleh Yesuan. Panennya cukup kaya, meskipun volumenya tidak banyak, tetapi dapat dibayangkan bahwa Sa Baofeng akan tinggal di pangkalan base camp, dan semuanya adalah harta karun teratas. Yesuan hampir tidak menahan diri. Dia ingin mengubah kesadaran elektronik secara langsung. Dia pergi ke villa Kaisar Shaofeng dan yang lainnya dan pergi untuk menggeledah. Tetapi pada akhirnya, dia tetap berhenti bekerja, karena dalam kasus itu, tidak diragukan lagi akan menjadi yang pertama kalinya. Terungkap, 8 elit tingkat tinggi seperti Kaisar Shaofeng sekarang hilang. Jika mungkin untuk muncul di luar kota Tianji, adalah mungkin untuk menemukan alasan untuk meredam masa lalu. Jika tiba-tiba muncul di base camp inti kota Tianji, itu pasti akan menimbulkan keraguan. Kecuali Yesuan telah merencanakan untuk membuat tiket dan segera menyelinap pergi, jika tidak, dia tidak dapat melakukan ini. Dalam penjarahan semua yang ada di Sa Baofeng Villa, Demon Guardian memimpin Canas, yang selalu mengawasi, menggelengkan kepalanya dan mendesah dari waktu ke waktu. Menurutnya, Yesuan tidak merampok, tetapi mengemas dengan lembut, yang merupakan persiapan itu menyelinap pergi. Bagaimanapun juga, ini masalah besar, selalu ada hari ketika jendela timur akan pergi. Oleh karena itu, ketika Yesuan mengobrak-abrik semua yang ada di villa dan mengisinya dengan kecerobohan, dia memberitahu Canas bahwa dia ingin tinggal di sini baru-baru ini. Dia akan membuka mulutnya dan membiarkannya masuk dan keluar villa dengan bebas. Benda tua ini ragu-ragu. Bahkan ketika aku menoleh ke arah genderang ombak, tidak ada diskusi tentang masalah ini. Kemana perginya manusia pasir,
kemana perginya lelaki tua itu, dan ingin melemparkanku ke sini sebagai hantu, itu sama sekali tidak mungkin. Apa? Ye Xuan menoleh ke arah kepala dan menatap Canus beberapa kali. Aku tidak menyangka lelaki tua ini cukup pintar. Mungkinkah aku tidak melihat apa-apa? Tanpa menunggunya, Canus di samping sudah bersuara lagi, "Hei, saat kau kembali, kau akan merasakan kelembutan. Ini jelas ritme berlari. Sadaren, aku tidak menambah masalah apapun padamu di jalan ini. Bukankah kau mengatakannya, kita sekarang sedang terikat tali, dan tidak baik meninggalkanku saat ini?" Mengepak barang dengan lembut, Ye Xuan tertegun, dan kemudian bodoh. Lelaki tua ini benar-benar berpikir begitu untuk waktu yang lama, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tepat saat Ye Xuan tersenyum, layar stereo holografik villa tiba-tiba menyala dan menampilkan pesan. Ye Xuan sekali lagi mendengus dan menyeringai. Ini bagus, ini waktu yang lama, dan akhirnya sebenarnya lebih dari ini. Sepertinya aku benar-benar ingin mengikuti irama patriark muda yang baru. Informasi yang ditampilkan pada layar stereo holografik adalah aturan pemilihan komandan atas dan bawah armada pionir. Sederhananya, semua generasi muda dalam keluarga di kota Tianji dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Isi dari kampanye tersebut adalah kompetisi kemampuan integrasi mekanis, yang membatasi satu-satunya pemenang yang hanya dapat memenangkan patriark karena hanya selir kekaisaran kaisar yang akan dibuka, yang disebut misteri pamungkas keluarga surgawi ini. Ini jelas merupakan ritme pemilihan patriark junior baru. Mungkin sebelum kematian Kaisar Xiaofeng telah dikonfirmasi, masalah ini tidak akan diumumkan di atas meja, tetapi semua orang tahu bahwa patriark dari patriark harus menjadi makna dari ini, dan patriark baru akan dipilih terlebih dahulu. Karena bagi kelompok etnis Tianzu, betapa berbakatnya, dari pemahamannya tentang kemampuan integrasi mekanis, dapat dilihat. Bakat Kaisar Xiaofeng dalam misteri pamungkas ini jauh melampaui generasi muda lainnya. Namun, bagi Ye Xuan, ini adalah kabar baik. Dia tidak langka, tetapi komandan armada pionir, Ye Xuan harus menang. Jika ini adalah kompetisi di bidang lain dan kemampuan elektronik, Ye Xuan mungkin tidak berani berbicara besar, tetapi dalam hal kemampuan integrasi mekanis, selain patriark kemampuan pamungkas, semua orang lainnya, Ye Xuan tidak takut. Termasuk beberapa orang tua dalam keluarga, Ye Xuan belum pernah melihat mereka, tetapi melalui ingatan Kaisar Xiaofeng dan yang lainnya, pada dasarnya memahami sejauh mana kemampuan fusi mekanisnya. Artinya, bukan kebetulan, komandan armada perintis perang kali ini sudah bukan Ye Xuan. Masalah pasukan Void pada dasarnya dapat dipecahkan. Ye Xuan sekarang mempertimbangkan penyelamatan lebih dari 10 dinasti iblis. Para pelayan dari seluruh alam semesta pertama, setelah ditaklukkan oleh makhluk surgawi, setiap kelompok etnis, para patriark dinasti atau kaisar dinasti, harus mengirim seorang tetua terbaik ke kota surgawi sebagai sandera. Karena alasan ini, di pedalaman kota Tianji, dikatakan bahwa ada daerah independen, yang disebut penjara kekaisaran, dan yang dipenjara adalah anggota keluarga kerajaan dari semua kelompok etnis. Untuk mendekati penjara kekaisaran, perlu memasuki bagian dalam benua surgawi. Dengan otoritas ini, di antara 9 inti intelektual mekanis yang dikuasai Ye Xuan, hanya kesadaran elektronik Kaisar Shaozu Xiaofeng yang tersedia. Tetapi Kaisar Xiaofeng tidak dapat memimpin saat ini, jika tidak, itu akan menimbulkan masalah bagi Ye Xuan, takut dia tidak akan menunggunya untuk menerima seluruh pasukan, dan semuanya akan terungkap. Kejadian ini jelas telah menemui jalan buntu. Jika Paman Kaisar diselamatkan sebagai Kaisar Xiaofeng, penyelamatan para prajurit akan mengalami perubahan. Jika Anda tidak bergerak, tunggu komandan armada perintis untuk menerima seluruh pasukan, maka, pada saat itu, Ye Xuan harus segera pergi ke garis depan, dan tidak akan ada waktu untuk menyelamatkan dinasti iblis. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai aku kembali ke kota langit dari garis depan medan perang, dan kemudian mencoba menyelamatkan orang-orang tua itu. Sambil mengerutkan kening dan berpikir, Ye Xuan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mendesah, ini jelas merupakan ritme stagnasi jangka panjang musuh. Kelompok etnis iblis itu kuat. Jika tidak dipaksa, mereka benar-benar tidak mau menyerah. Hei, ini masalah. Dalam desahan, Ye Xuan dengan enggan memutuskan arah umum tindakan tindak lanjut pertama, dapatkan topi komandan armada perintis dan terima pasukan, lalu selesaikan masalahnya, lalu kembali ke keluarga surgawi untuk menyelamatkan iblis, Paman.
Pada saat inilah layar stereo holografik di ruang tamu villa tiba-tiba menyala lagi. Wajah karakter Cina, pria parubaya yang agung muncul di layar stereo. Jantung Yesuan melonjak dan dengan cepat bangkit dan sedikit berutang, sang patriark. Hei, suara itu baru saja jatuh, dan ada suara keras di sofa di sebelahnya. Yesuan menoleh untuk melihatnya, hanya untuk melihat Kaisar Iblis memimpin warna canas yang bingung dan buru-buru naik dari tanah, berdiri di depan sofa dengan hormat dan hormat. Sosok itu sedikit gemetar, klan patriark itu baik. Bagi para budak dari alam semesta pertama, patriark keluarga surgawi, Kaisar, adalah dewa, makhluk tertinggi, seluruh alam semesta pertama, rakyatnya, tetapi sebenarnya, saya benar-benar telah melihat Kaisar. Tidak banyak di antara seluruh alam semesta dari alam semesta pertama. Bahkan Canus, yang tidak pernah memikirkannya sebelumnya, datang ke kota Tianji kali ini dan dapat melihat Kaisar Kerajaan Surgawi. Bahkan jika itu dari layar stereo holografik, jadi itu akan sangat menakutkan. Hilang, tiba-tiba ini dan orang-orang biasa di dinasti tiba-tiba melihat Kaisar Abadi datang, itu tidak bisa dihindari. Pada saat ini, hati nurani Yesuan juga menegang. Bagi Canas, dia tidak terlalu yakin, takut bahwa lelaki tua itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Awalnya, Yesuan juga mempertimbangkan cara untuk menghindarinya, tetapi kemunculan Kaisar terlalu tiba-tiba, yang membuatnya tidak siap. Untungnya, ini hanya gambar avatar Kaisar Yi, dan seharusnya tidak melihat terlalu banyak masalah. Inti dari kehidupan orang-orang Tianzu sebenarnya adalah kesadaran elektronik. Oleh karena itu, di kota Tianji yang luas, patriark-patriark dapat berubah menjadi ribuan tempat kapan saja dan di mana saja. Selama ada tempat di mana peralatan elektronik ada, dia dapat muncul kapan saja. Bahkan jika itu adalah robot cerdas yang berpatroli di langit, momen pertama masih normal, dan momen berikutnya dapat menjadi pembawa kesadaran elektronik Kaisar. Untuk ini, Yesuan telah belajar melalui ingatan Sabao Feng. Oleh karena itu, di kota Tianji, dia akan sangat berhati-hati. Tidak peduli apa kata-kata dan perbuatannya, dia harus selalu memperhatikan. Mungkin mata elektronik di posisi tertentu akan menjelma pada saat ini. Menjadi mata Kaisar Yi, dan mengintip Anda. Kemampuan horor semacam ini dari puluhan juta inkarnasi, kam kultivasi Teran memiliki praktik serupa, mungkin monster super tua juga memiliki kemampuan ini, setidaknya rumah ke-10 dari rumah ke-6 penguasa, dalam kemampuan ini, rumornya cukup dalam. Namun, sebagai perbandingan, di kota mekanik bintang utama seperti kota Tianji, bahkan jika peran super ras manusia pandai dalam hal ini, itu harus ditekan oleh Kaisar. Di sini, orang-orang memiliki kelebihan bawaan. Apa yang muncul di depan kita sebenarnya bukanlah Dewa Kaisar Yi, tetapi gambar salah satu avatarnya. Jangan takut, misi terakhir adalah bahwa saya membuat kesalahan. Tuan Rubah bukanlah sesuatu yang dapat Anda tangani. Bahkan jika Sao Feng secara pribadi lewat, itu bukan lawannya. Tidak menunggu suara Yesuan, gambar avatar Kaisar di layar stereo holografik telah dibuka, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia tidak melihat Canas yang mengejar di sofa di kejauhan, hanya samar-samar Yesuan melihat dan kemudian dia berkata, tapi kali ini, Anda tidak sepenuhnya tidak dikenali. Saya mendengar bahwa Tuan Rubah telah menguasai kemampuan integrasi mekanis. Anda bahkan bermain dengannya. Sekarang, ambil semua detail dan detail dengan hati-hati. Yesuan sebenarnya sangat gugup, meskipun itu hanya video di layar stereo holografik, dan gambar ini bukanlah Kaisar itu sendiri, tetapi gambar avatarnya, tetapi identitas pihak lain ada di sana, yang terbesar di alam semesta pertama. Bos, berdasarkan kultivasinya saat ini, jika dia berada di masa damai, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berdialog dengan avatar orang lain. Tidak bisakah kamu tidak gugup? Tetapi segalanya berjalan lebih baik dari yang diharapkannya. Bagaimanapun, ini adalah kota Tianji, dan Yesuan berada di villa pribadi Sabao Feng. Selain kesadaran elektronik Sabao Feng, seluruh Tianzu hanya Kaisar Yi dan avatarnya yang bisa datang sesuka hati. Bahkan monster super tua dalam keluarga tidak memiliki izin ini. Yesuan bisa masuk ke sini, dan itu sudah menjelaskan masalahnya. Tentu saja, ini juga merupakan bentuk kehidupan Kaisar dan orang-orang Tianji. Mereka terlalu sombong, mereka sama sekali tidak menyangka kesadaran elektronik dari kebangsaan Tianzu akan ditelan. Bagaimanapun, dia adalah tubuh kehidupan mekanis yang diciptakan oleh pelopor ilmu pengetahuan dan teknologi manusia,
dan sistem yang menelan adalah warisan Xingbo. Dalam beberapa hal, dapat dimengerti untuk melampaui konsep Kaisar Yi. Dengan kesibukan dan kesibukan, Ye Xuan akan merinci detail perang mekanis yang terjadi di bidang bintang Tianshu pada hari itu. Semuanya dilaporkan secara terperinci. Tentu saja, itu dilaporkan dari sudut pandang Sabao Feng. Semua ingatan ini dan kesimpulan serta tebakan Sabao Feng sendiri semuanya disimpan dalam inti mekanis Sabao Feng. Ye Xuan hanya membaca sambil membaca. Karena itu secara langsung membaca data ingatan Sabao Feng, apakah itu kebiasaan narasinya, atau gaya berbagai kesimpulan dan tebakan, itu sepenuhnya konsisten dengan Sabao Feng sendiri. Jadi sampai dia menyelesaikan semuanya, tidak ada keraguan yang menyebabkan gambar kaisar ini di layar stereo holografik. Dalam pandangannya, Ye Xuan di depannya adalah Sabao Feng. Segala sesuatu dan hati dalam damai. Tidak ada perbedaan di masa damai. Singkatnya, level ini, Ye Xuan lulus dengan lancar. Sebagai patriark seluruh keluarga surgawi, Kaisar Yi tidak bisa datang kepadanya untuk berbicara dan memintanya dalam 3 hari. Generasi muda seperti Sabao Feng memiliki banyak antusiasme. Kali ini, saya akan datang ke Ye Xuan dengan avatar, hanya karena dia secara pribadi mengalami pertempuran dengan penyanyi dan master, dan menguasai informasi langsung. Kalau tidak, Ye Xuan akan datang ke kota Tianji kali ini, dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat Kaisar Yi, bahkan jika itu hanya gambar holografik dari avatar. Dengan kata lain, setelah level ini berlalu, selama tidak ada perubahan yang tidak disengaja, Ye Xuan tidak akan mengalami banyak masalah di kota Tiancheng ini dan perlu berhati-hati untuk mengatasinya. Tentu saja, kecuali untuk rasio mekanis yang akan datang. Dia harus berjuang untuk masalah ini, tetapi dia juga harus berjuang untuk itu. Jika tidak, karakter Sabao Feng, jika menyerah tanpa alasan, akan menimbulkan mata yang mencurigakan. Kamu harus tahu berita tentang kecelakaan Sao Feng. Kali ini, untuk semua generasi muda pengakuan, ini adalah kesempatan. Setelah Ye Xuan menyelesaikan semuanya, gambar Kaisar Yi tidak membuat evaluasi apapun. Jelas, Ling Hu Shaozu juga menunjukkan kemampuan fusi mekanis misterius pamungkas yang unik bagi keluarga surgawi. Dia juga sangat bingung, dan sulit untuk memahami kebenaran dalam satu waktu. Pada saat ini, gambar avatar Kaisar terus berkata, apakah Sao Feng telah mengalami kecelakaan atau tidak, kali ini pemilihan skala sangat penting bagimu. Kamu dan penyihir dan Tuan telah menyerahkan tangan. Orang itu benar-benar luar biasa. Bahkan sekarang aku tidak dapat menemukan poin-poin penting di dalamnya. Dengan teknologi hitam berbintang yang ada di tangannya, dalam pertempuran itu, aku harus terinspirasi olehmu. Tidak kecil, penampilan yang bagus, jika Sao Feng benar-benar mengalami kecelakaan, apa arti skala ini? Kamu harus jelas, kesempatan itu untukmu, dapatkah kamu meraihnya, kamu harus melihat dirimu sendiri. Petik 2. Orang-orang Xie tumbuh dewasa dan membawa mereka. Ye Xuan menghela nafas lega, dan kepalanya lebih rendah. Tepat saat dia berbicara, layar stereo holografik menyala di depannya, dan dia terdiam. Pada titik ini, aku telah gemetar dan menggigil, tetapi aku belum pernah tersentuh oleh Kaisar Wei dari avatar Kaisar Yi. Hati melirik layar stereo holografik yang telah menghilang di sebelahnya, dan kemudian wajahnya menunjukkan warna yang mengejutkan. Tangan yang melengkung itu datang ke Ye Xuan, Sasa. Sadaren, selamat. Para leluhur memiliki makna kultivasi yang jelas. Tidak heran Anda sebelumnya, hahaha, itu yang diharapkan. Ketika kata-kata itu diekspor, Ye Xuan takut bahkan jika itu sekilas. Orang ini terlalu buas, sebenarnya mengatakan ini di kota Tianji, jika avatar Kaisar tidak pergi, tetapi berjongkok, saya khawatir hanya 2 kalimat ini, itu akan menjadi hal yang buruk. Diam. Jangan bicara, tidak ada yang menganggapmu bodoh. Hati Ye Xuan bergetar, dan segera menghela nafas, menyela kata-kata Canas, dan pada saat yang sama memperingatkan sang jenderal, melirik layar stereo holografik yang sudah sunyi. Canas tertegun, dan kemudian wajahnya disikat semua putih. Orang ini bukan orang bodoh, hanya karena pergantian puncak yang tiba-tiba, semua kejutan tiba-tiba terlupakan. Pada saat ini, Ye Xuan menghela nafas dan berteriak, dan tiba-tiba keringat dingin yang penuh dengan kejutan keluar. Rasio mekanis akan dimulai besok. Sebelum itu, saya harus mengambil kembali benteng rangka. Ketika saya pergi ke Kaisar Sihir untuk melakukan tugas itu, saya menjelaskan kepada sebuah benteng di lingkaran industri pinggiran bahwa saya telah ditingkatkan.
Bagaimanapun, itu mobil Anda sendiri. Lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pertandingan besar ini. Berbalik ke sisi Canas, Yesuan selesai, dan langsung pergi keluar villa. Ini juga tempat yang dia jaga. Mekaniknya jauh lebih kecil daripada yang lain. Mobil Sabaofeng adalah benteng berdiameter 100.000 meter. Dengan karakternya, dia dapat berpartisipasi dalam rasio ini. Tidak mungkin meninggalkan mobilnya dan menggunakan iblis. Kelompok etnis membawa pengganti peperangan sihir mobilitas sementara. Namun, sebagai hasilnya, ada masalah baru di depan Yesuan. Yaitu, meskipun benteng kehidupan Xingye dapat mengubah bentuknya sesuka hati, selama Yesuan mendapatkan semua jenis data kinerja Sabaofeng, itu dapat langsung diubah. Tetapi skalanya sulit diubah. Mobil Sabaofeng adalah benteng berdiameter 100.000 meter. Benteng kehidupan Xingye hanyalah benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Ada terlalu banyak perbedaan. Benar-benar ingin membawa mobil Sabaofeng untuk bermain, Yesuan akan dikalahkan, meskipun dia juga memiliki kesadaran elektronik Tianji kebangsaan, pada dasarnya memiliki penelitian tentang kemampuan fusi mekanis, tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan benteng kehidupan nyata Xingye Hao? Untuk menang, dia hanya bisa mencuri pilar dan membiarkan benteng kehidupan Xingye berubah menjadi tempat duduk Sabaofeng. Artinya, dalam waktu singkat, dia harus meningkatkan skala bintang dari benteng kecil berdiameter 50.000 meter menjadi benteng berdiameter 100.000 meter. Jika tidak, saat Hoshino ada di tempat kejadian, itu harus dipakai. Setelah beberapa saat, Yesuan dan Canas pergi ke lingkaran industri periferal, dan melihat harta karun Baobao-Feng di dermaga berbentuk bintang dari bintang industri besar. Yesuan memiliki kesadaran elektronik Sabaofeng, dan langsung memasuki benteng besar berdiameter 100.000 meter tanpa penyumbatan apapun. Pertama kali, semua data kinerja benteng besar ini disalin dan dimasukkan ke dalam sistem fagositosis. Repositori data, melewati sistem fagositosis, diteruskan ke benteng kehidupan Hoshino. Namun, bahkan dengan data kinerja ini, benteng kehidupan Hoshino masih tidak dapat secara langsung berubah menjadi bentuk Baofeng. Skalanya sulit, dan Hoshino harus ditingkatkan lagi, dari diameter 50.000 meter saat ini menjadi diameter 100.000 meter. Jika itu di masa lalu, ini tidak akan pernah bisa dilakukan dalam semalam, tetapi masih ada ibu kristal kehidupan di tangan Yesuan. Jika sudah habis, itu masih bisa dilakukan. Sebelumnya, setelah memenangkan tugas kompetisi sistem dengan Peri Yingxia, barang rampasan Yesuan dari toko pertukaran yang melekat pada sistem lain adalah kristal kehidupan. Alasan mengapa saya melihat ibu kristal kehidupan ini adalah karena benda ini memiliki efek magis pada kelompok slim dari roh-roh jahat, yang memiliki efek besar dan tahan lama pada tingkat kehidupan. Akibatnya, kualitas kristal elf yang dibutuhkan Yesuan juga harus peningkatan besar. Ini adalah salah satu masalah penting yang telah membuatnya sakit kepala dan belum terselesaikan. Kristal elf berasal dari makhluk yang disebut Slime roh jahat, yang merupakan kristalisasi kekuatan di hutan spiritual. Kristal ini juga merupakan salah satu energi kehidupan alami yang dapat diserap oleh kelompok proliferasi diri dunia. Roh jahat Slime adalah kelompok heterogen di alam semesta pertama, terlihat sangat jelek, permukaan tubuhnya mengeluarkan sejenis cairan racun biru hitam. Bahkan di alam semesta pertama para budak surgawi dan ratusan orang, kelompok ini adalah keberadaan yang sangat tidak menarik, dan Yesuan juga secara tidak sengaja menemukan bahwa kristal dalam tubuh mereka adalah salah satu energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan cacing dunia. Setelah induk kristal kehidupan habis, kelompok turunan diri serangga dunia tumbuh liar, dan banyak molekul mikro berkembang biak secara masif. Akhirnya, benteng raksasa kehidupan Xingye tumbuh menjadi benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Berikut ini, Yesuan masing-masing memenangkan 3 misi kompetisi sistem, objeknya adalah Xiao Yaozi, Yumozi dan Mochen. Di antara mereka, dia tidak menemukan induk kristal kehidupan dari toko pertukaran sistem Xiao Yao dan Mochen, jadi dia memilih harta karun lainnya, yang juga sangat berharga. Tetapi dalam sistem pertukaran sistem iblis, Yesuan menemukan ibu kristal kehidupan kedua, bahkan jika itu dipilih. Dan sekarang, kristal kehidupan ini juga berguna. Yesuan segera mengambil kristal kehidupan dari dunia abadi dan melemparkannya ke dalam sistem fagositosis. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan kristal kehidupan. Kualitas, murni dan tanpa cacat. Khasiat, kristal energi evolusi kehidupan,
dapat dengan cepat dan terus-menerus meningkatkan tingkat kehidupan kelompok roh jahat Slim. Apakah ini segera digunakan? Nada perintah sistem terdengar cepat di benaknya. Kemudian, kristal kuning keemasan, tidak beraturan seukuran kepalan tangan bayi langsung diserap oleh sistem fagositosis dan disuntikkan ke dalam kehidupan benteng kehidupan Xingye di tubuh Yesuan. Di antara mereka, Sasha, boom, segera, suara rendah dan terus-menerus teredam dari tubuh Yesuan terus bergoyang, disertai dengan pasir samar yang padat, memberikan kesan bahwa ada ulat sutra yang tak terhitung jumlahnya memakan daun murbei dalam sepotong murbei. Benteng kehidupan Hoshino, yang tergantung di dunia abadi tubuhnya, berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak hanya perluasan volume, tetapi juga permukaan luar kapal. Yesuan dengan cepat mengeluarkan instruksi ke sistem fagositosis tubuh, yang memungkinkannya terhubung dengan pusat kecerdasan Hoshino, membatasi pertumbuhan lambung hingga diameter 50.000 meter. Setelah mencapai standar ini, pertumbuhan lambung segera berhenti, dan semua molekul mikro yang mengikutinya semuanya diinvestasikan dalam detail kinerja kapal perang dan struktur internal dan eksternal, dan berjuang untuk keunggulan. Semua ini dilakukan tanpa disadari. Hanya dalam 10 menit, benteng kehidupan Xingye di tubuh Yesuan akhirnya tumbuh hingga skala diameter 100.000 meter. Sejak saat itu, ia berhenti tumbuh, tetapi ibu kehidupan kedua tingkat kehidupan roh-roh jahat kelompok Slim yang disebabkan oleh energi kristal terus berlanjut. Semua energi berikutnya digunakan dalam peningkatan kinerja internal benteng kehidupan Hoshino. Akibatnya, ia akan mengikuti ciri-ciri terpenting masa lalu. Di permukaannya ia adalah benteng besar berdiameter 100.000 meter, tetapi kinerja yang sebenarnya ia harus melampaui pemotongan besar. Pada akhirnya, semuanya berakhir dalam waktu lebih dari setengah jam, energi kristal induk kehidupan kedua akhirnya habis, dan perubahan tingkat kehidupan kelompok lendir roh jahat ditangguhkan, memberikan serangga dunia populasi raksasa yang besar. Energinya cenderung stabil, dan evolusi benteng Hoshino ini selesai. Pada saat ini, tingkat kehidupan kelompok lendir roh jahat telah menelan energi misterius dari dua kristal kehidupan sebelumnya dan sesudahnya, dan telah meningkat ke tingkat yang tinggi, semua roh jahat di punggung Slim. Garis kuning keemasan muncul dari kepala hingga ekor, dan seluruh tubuh juga memiliki sedikit bintik emas. Bahkan lendir yang disekresikan dalam tubuh mereka berubah menjadi emas pucat. Mungkin, tidak tepat lagi untuk menyebut mereka roh jahat, sekarang disebut Gold Slim, yang akan lebih tepat. Setelah semuanya selesai, Yesuan mengeluarkan perubahan morfologis ke benteng kehidupan Xingye, menyempurnakan instruksi benteng Baofeng. Semuanya dimulai dengan sangat cepat, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa semuanya dilakukan di dunia abadi tubuhnya. Kemudian, Yesuan melambaikan Baofeng di dermaga ke dalam tubuh. Pada saat ini, jika seseorang berada di dalam tubuh, itu akan menjadi abadi. Melihat pemandangan ini pasti menakjubkan. Dua benteng identik berbaris berdampingan, tergantung di semi udara dunia abadi Yesuan. Selama meditasi, Baofeng yang asli telah dicari oleh Yesuan untuk kesadaran elektronik Sa Baofeng. Semua sumber daya dan material penting telah dicari dan disimpan di dunia abadi. Di dalam Maple, karena Yesuan selalu memiliki perasaan, saat ia mekar dalam rasio mekanis Tianji berikutnya, saat itu, Baofeng ini mungkin tidak dapat mengambilnya. Kaisar Yi mungkin tertarik padanya. Tentu saja, yang menarik adalah Baofeng palsu, yang merupakan benteng kehidupan Hoshino. Namun, Yesuan tidak mungkin menyerahkan Hoshino, dan ia hanya dapat mencuri pilar dan menggunakan Baofeng yang asli untuk mengisinya. Saat ini, ia akan mengosongkan semua sumber daya dan semua jenis material langka di dalam Baofeng. Itu juga merupakan rencana untuk dipersiapkan sebelumnya. Bagaimanapun, Yesuan membawa Canas untuk meninggalkan dermaga bintang-bintang industri, kembali ke daratan utama area inti, dan memasuki villa untuk menunggu rasio mekanis besok.